Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pengawasan persediaan atau mengenai pengawasan dan pengendalian persediaan. Pada sebenarnya di sini lanjutan dari yang sebelumnya materinya. Nah, untuk pengawasan persediaan ini kita mulai untuk diketahui tanpa adanya persediaan para pengusaha akan dihadapkan pada risiko perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang jasa yang dihasilkan. Jadi kalau orang sering bahasnya tuh persediaan tuh kayak stok barang. Nah, kalau bahasa dalam akuntansi namanya persediaan barang dagang. Jadi barang yang sudah jadi siap untuk diperdagangkan. Nah, persediaan dia tersedia. Nah, persediaan ini memang persediaan ini akan ada namanya perencanaan yang matang supaya nanti tidak terlalu banyak barang yang disediakan ya daripada permintaannya. Kalau sebelumnya ada peramalan penjualan ya, kaitan peramalan. Nah, di sini kaitan peramalan adalah kalau sudah peramalan sudah bagus, maka nanti akan adanya jumlah persediaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jangan sampai persediaan terlalu berlebih dan terlalu kurang. Nah, persediaan ini perlu ada karena ketika nanti ada pelanggan yang meminta, ya, akan kita layani dan dia apa yang barang dia minta kita punya dan dia akan merasa terpuaskan sehingga nanti jadi namanya kepuasan. Nah, mungkin terjadi karena tidak selamanya barang-barang tersebut tersedia setiap saat bahwa perusahaan akan kehilangan keuntungan ya kalau nggak mampu menyediakan ya kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Kita sediain 5 ternyata permintaan 7 ya kan, 2 lagi nggak bisa kita siapkan, berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan penjualan 2 atau nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, misalkan permintaan 7 kita sediakan 9, 2 lagi ini kalau yang 7 tadi bisa jadi beli nambah atau ada pembeli yang lain yang potensial yang akan membeli seperti itu. Dan terlalu banyak misalnya tadi 7 terus kita siapkan ya 20 juga tidak bagus karena terlalu banyak. Jadi ada batasan yang namanya economic order quantity, nanti ada kapan kita memesan kembali namanya reorder point. Ya, sebelumnya udah pernah ada penjelasannya. Baik ada di mata kuliah proporsional maupun di manajemen keuangan. Definisi persediaan di sini secara definisi umumnya sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi. Setelah barang-barang jadi yang disediakan. Jadi misalnya persediaan itu kalau yang siap dijual ya kan persediaan yang untuk barang jadi. Tapi kalau misalkan perusahaannya dagang ya itu cuma membeli lalu menjual. Kalau perusahaannya manufaktur atau perusahaannya memproduksi barang berarti dia ada persediaan sebelum barang jadi namanya persediaan bahan mentah. Dan persediaan bahan mentah juga ada persediaan barang dalam proses. Yang tadi barang mentah tadi diproses adalah persediaan barang dalam proses. Ada lagi nanti persediaan barang jadi. Jadi ada barang ada input, proses, output. Jadi ada persediaan pas input namanya bahan mentah, persediaan pas proses, persediaan barang dalam proses, persediaan pas output namanya persediaan barang jadi. Jadi kalau perusahaan manufaktur ada bermacam-macam persediaan. Ya, paling awal adalah persediaan bahan baku ya. Terus alasan kita harus melakukan manajemen persediaan, terus kita mengawasi persediaan, dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk memindahkan produk dari tingkat ke tingkat proses yang lain. Ini kalau produksi ya. Jadi kalau semakin tingkatannya semakin tinggi ya kayak paling tinggi kan perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ya. Sehingga dia perlu proses. Jadi perlu ketelitian dalam mengawasi persediaan. Jangan sampai mau proses produksi, misalkan produksi roti tiba-tiba telurnya tidak cukup, tepungnya habis atau bagian yang lainnya tidak ada. Nah, jadi perlu ada namanya pengawasan persediaan supaya ketika kita proses produksi, prosesnya berjalan tidak terganggu. Ya. Untuk alasan organisasi untuk memungkinkan satu unit atau bagian membuat schedule operasinya secara bebas tidak tergantung dari yang lainnya. Tuh. Jadi nggak sampai mau bikin kan biasanya ada bagian satu, ntar lanjut ke bagian dua, lanjut ke bagian tiga sampai terakhir bagian pengepakan. Ya, kalau semakin panjang ada bagian 7 dan lain-lain.
Misalkan kayak minuman ya kan, botolnya ada yang bagian botolnya, bagian nanti merapikan kemasannya di akhir package-nya, ada yang airnya gitu. Nah, itu nanti masing-masing bagian tuh harus menjaga persediaannya supaya tadi tidak mengganggu bagian yang lainnya, atau bagian yang lain tidak terganggu pada bagian yang satunya lagi. Terus manfaat persediaan menghilangkan resiko terlambatan datangnya barang, ya. Jadi misalkan eh, kita jual tadi 5, kita jual 7, terus kita sediain 9. Nah, ada jangka waktunya tuh. Misalnya nanti ada kapan kita pesan kembali. Kalau kita pesan kembali yang telat, berarti nanti pas orang lagi pengen beli, barang kita habis. Gitu. Nah, jika misalkan kita sudah membuat persediaan lebih dari yang dibutuhkan atau permintaan yang sudah diprediksi, maka nanti ada pembeli potensial atau konsumen yang di luar prediksi kita membeli, kita punya, atau bahasanya uh, ada cadangan gitu ya. Jadi di sini perlu ada cadangan sebelum kita pesan lagi. Jadi kita pesan lagi, misalkan kita jual 7 biasanya permintaan, kita sediakan 9. Nah, ketika 7 kita masih sisa 2. Udah jual 7 sisa 2. Nah, dengan sisa 2 kita beli lagi pesan. Sampai barang itu dipesan kembali, paling nggak kita masih ada 2. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan bahasanya tuh di persediaan ada namanya EOQ dan ROP, Economic Order Quantity. Uh, yang paling ekonomis persediaan itu berapa jumlah persediaannya, terus nanti ROP, reorder point, kapan kita pesan kembali, pada saat persediaan kita tinggal berapa. Nah, itu dibahasnya di situ. Terus menghilangkan resiko dari material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Artinya kalau misalkan ya sesuai pesanan di retur ya, kita pesan 9, ternyata pas datang satu rusak ya tinggal 8, atau 2 rusak tinggal 7. Di retur. Nah, retur kan perlu waktu lagi untuk meretur, dikembalikan ke produsen atau ke supplier kita. Nah, ada supplier balikin ke kita. Ada proses untuk meretur itu, sehingga perlu namanya cadangan ya. Makanya nanti ditentukan mau apakah dari misalkan kita 7, apakah 9, apakah 10, apakah 11, nanti ada perhitungannya. Dalam hal nanti ada EOQ dan ROP. Nah, sebelumnya biasanya udah dibahas ya kalau di manajemen keuangan, di manajemen persediaan materinya. Terus untuk menumpuk bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan apabila bahan tersebut tidak ada di pasaran. Ya, misalkan ya kayak lebaran gitu kan, biasanya ada barang-barang yang di lebaran tuh banyak. Nah, persediaan itu sengaja ditaruh sebelum lebaran tuh udah dibuat, dibikin lebih atau dicadangkan banyak supaya nanti pas lebaran barangnya dibutuhkan ada, bisa dijual ke konsumen seperti itu. Lanjut, keempat, menjamin kelancaran arus produksi. Jelas kalau ada perusahaan, maka untuk produksinya bisa berjalan dengan lancar. Jadi bahasanya kalau di persediaan ini produksi terjalan sambil nunggu bahan yang baru kita beli lagi karena masih ada cadangan, ya produksi terjalan terus. Jadi misalkan kita sehari ini 20 produksi 20, terus sampai 10 hari produksi berarti 200. Nah, pada saat hari di ROP itu kadang kita harus pesan kembali pada saat produksi 200. Nah, kalau seharinya 20, berarti misalkan jangka waktu kita nunggu barangnya datang tuh satu hari. Berarti kita harus punya cadangan 20. Sehari itu kan 20. Berarti pas lagi sisanya 200 dan 20, berarti kita harus pesan sebanyak 220. 200 selama 10 hari, 20 nunggu seharinya, ya kan? 10 hari produksi, pesannya pas hari ke-10, tapi datangnya pas hari ke-11 berikutnya, ada sehari berikutnya baru datang barangnya. Jadi ada cadangan untuk menunggu barangnya datang. Nah, itu yang disebut nanti AOK dan RO. Terus ada bed stock. Nah, jadi seperti ini ada bed stock, ada atau disebutnya lot size. Itu seperti yang ditiadakan karena kita membeli atau membuat barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu ya. Jumlah yang lebih besarnya ini sini dari adanya besok ini keuntungannya jumlahnya mungkin besarnya lumayan ya,
Kalau di batch stock ini nanti karena keuntungan di sini potongan harga pada pembelian. Jadi gini, misalkan kita harusnya pesan 7, ternyata si ini bilang produsen kita atau supplier kita bilangnya kalau beli 10 diskon 2%. Nah itu jadi pertimbangan kita. Akhirnya beli nggak ya? Kok gitu. Terus memperoleh efisiensi produksi, terus adanya penghematan biaya angkut. Ya kalau pesan 7, ongkirnya sekian. Dan 10 ongkirnya sama kayak ongkos untuk ongkir yang 7. Udah 10 aja. Ya, kalau 7, saya ke 7, 2 kali 14. Kalau misalkan 10 untuk mendapatkan 14, 10 sama 10 udah 20. Misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam kapasitas yang lebih besar biasanya lebih hemat untuk biaya angkut, biaya yang dikeluarkan, terus sama hemat untuk dapat potongan ya, cashback atau bahasanya sekarang. Selanjutnya fluctuation stock ya. Fluctuation stock di sini ya diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Jadi karena permintaan konsumen ada yang tidak dapat diramalkan karena apa ya namanya, kondisi ekonomi itu kadang tidak stabil ya. Di saat kondisi tidak stabil itu permintaan tidak dapat diramalkan atau bahasanya ada yang tidak terduga dalam bisnis itu. Ada risiko yang tidak dapat kita duga ya. Kita hanya bisa meminimalkan, tapi dengan cara meminimalkan itu dengan salah satu dengan cara menyiapkan stok yang tadi, persediaan cadangan. Jadi di sini apabila terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan diperlukan untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan. Jadi bahasanya jaga-jaga. Oke. Lanjut, anticipation stock untuk mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. Ya kayak tadi misalkan lebaran, kita udah tahu dapat diramalkan kalau lebaran ya permintaan akan baju muslim, permintaan akan makanan, buah, kurma, misalkan sudah tahu, maka kita dapat menyiapkan persediaan untuk hal tersebut ya. Misalkan sekarang dikit lagi adalah lebaran tahun baru gitu kan, biasanya Natal, tahun baru tuh momennya ada juga permintaan akan barang-barang tertentu. Jadi dalam persediaan ada biaya pemesanan, ada namanya ordering cost, yaitu biaya pada saat memesan barang-barang atau bahan-bahan dari penjual sejak dari dibuat sampai dikirim penjual. Ya biasanya begini, selain ongkir, biaya pemesanan sebenarnya selain ongkir ada lagi sebenarnya ya. Ada biaya administrasi pembelian, penempatan order, pengangkutan, sama penerimaan dan biaya pemeriksaan. Jadi kalau misalkan mau detail, kita ada biaya administrasi pembelian, ya. Nah nanti biasanya ada packingnya juga. Kita ada biaya buat packingnya, kemasan, ya biaya administrasinya, terus penempatannya di mana, dari mana nanti ada biaya untuk penempatannya, terus biaya pengangkutan buat ongkirnya gitu kan, terus nanti bongkar muatnya. Kalau dalam jumlah besar tuh bongkar muat artinya dari truk ke tokonya ya, ke truk ke dalam pabriknya tuh ada bongkar muat, ada biaya penerimaan dan biaya pemeriksaan kontrolnya supaya nanti barang yang kita terima tidak rusak pada saat diproduksi baru ketahuan rusak, jadi dikontrol pada saat diterima barangnya gitu. Jadi meminimalisir lagi, walaupun nanti pas produksi ada aja yang rusak mungkin pada saat penyimpanannya kurang bagus. Ya, di sini ada biaya-biaya lainnya. Ya kalau misalkan kita simpelnya, kalau kamu belanja tuh ya tadi ada packingnya, terus ada asuransinya, asuransi perjalanan, ada ongkos kirim perjalanannya dan lain-lain. Maksudnya terusnya biaya dalam persediaan biaya terjadi dari adanya persediaan, yaitu inventory carrying cost. Jadi biaya yang timbul karena pengeluaran untuk adanya persediaan sebagai akibat adanya persediaan. Nah di carrying cost ini bisa ada biaya buat penyimpanan persediaannya. Kalau kita misalnya banyak, kita perlu gudangnya, pasti nyewa gudang. Kalau nggak punya gudang ya kita bikin gudang, gitu kan? Bisa sewa gudang, usupan gaji tenaga pengawas yang gudang tersebut, biaya material handling. Ya. Material handling itu sebelumnya kita udah pernah bahas, biaya alat untuk mengangkut ya untuk sampai di gudang. Ya, terus
biaya administrasi gudang dan lain-lain ya, kayak nanti listriknya ya, buat bayar airnya. Kalau misalkan ini sewa gudang, kalau kita nggak punya gudang. Kalau misalkan kita punya gudang ya udah, namanya kita membuat gudang. Itu biasanya tergantung dari perusahaannya, mau sewa atau dia buat gudang. Ada biaya asuransi seperti yang dimiliki, jadi barang-barang supaya aman kalau rusak ada asuransinya. Terus biaya bunga atas modal diinvestasikan dalam inventory ya. Kalau misalkan kita di sini untuk mengganti biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan menggunakan modal tersebut dalam investasi lain. Jadi biaya bunganya di sini kalau misalkan sebenarnya kita punya uang ini bisa diinvestasikan ke yang lain, misalkan kita buat beli mesin, beli peralatan, atau kita investasi dalam bentuk investasi jangka panjang. Tapi di sini kita lebih digunakan untuk persediaan atau inventory. Nah, di situ ada timbul namanya biaya bunga atas modal. Biaya kekurangan persediaan out of stock cost. Out of stock cost. Biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan. Ya, seperti kerugian atau biaya tambahan yang diperlukan karena terdapat pesanan sedangkan persediaan tidak ada, sehingga diperlukan biaya untuk membeli kekurangan-kekurangan tersebut. Ada yang beli, tapi tidak ada persediaan kita, sehingga diperlukan biaya untuk membeli kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, artinya orang kita punya 5 orang 1 ya, berarti kita harus ngeluarin biaya untuk beli yang 2 gitu. Terus biaya yang dihubungkan dengan kapasitas, lembur, terus latihan, pemberitaan kerja, biaya pengangguran. Nah, di sini misalkan ya kalau lembur itu kan kalau pesanannya banyak terus belum selesai bisa juga dilembur. Ya. Terus ada namanya pelatihan dan pengembangan atau pelatihan atau workshop gitu ya, supaya bisa paham tentang proses produksinya sehingga lancar nantinya. Ada biaya pemberitaan kerja dan biaya pengangguran. Terus biaya ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan kapasitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Ada pemberian kerja, ada biaya pengangguran juga. Nah, di sini maksudnya kadang perusahaan nggak melaksanakan produksi, dan itu kan rugi banyak ya. Harusnya dia produksi di 1 hari 20 ternyata dia nggak produksi, nah itu ada biaya nanti, biaya pemberian kerja dan biaya pengangguran karena tidak memproduksi. Terus metode penilaian persediaan, metode sini sebenarnya penilaian dalam artian pencatatan persediaan ya. Kalau dalam akuntansi pencatatan persediaan. Jadi kita menilai persediaan dengan cara mencatatnya. Ada yang catatnya namanya FIFO, first in first out, yaitu first in yang pertama kali masuk persediaan itu maka yang pertama kali keluar. Kalau kita beli 5, terus kita beli lagi 2. Nah, yang kita jual yang 5 dulu, jangan yang barang yang beli juga 2 itu. Kita beli barang 5 tanggal 1, beli lagi tanggal 10 5. Yang kita jual jangan yang tanggal 10 dulu, yang kita jual yang tanggal 5 dulu. Itu namanya FIFO. Kalau LIFO kebalikan, last in first out. Kita beli tanggal 1 5, beli tanggal 10 5, yang dijual yang tanggal 10 duluan yang 5. Begitu dalam sistem pencatatannya ya. Penilaian persediaan namanya last in first out. Jadi dalam artian pencatatan persediaan. Supaya apa? Ya kita bisa mengawasi persediaan kalau kita catat dengan baik. Makanya di pelajaran mata kuliah pengantar akuntansi sudah dijelaskan ini. Karena dalam akuntansi ada akun namanya atau rekening, dalam akuntansi namanya persediaan. Ya kalau misalkan mata kuliah manajemen itu memang kaitannya sama akuntansi juga sangat erat. Makanya antara manajemen sama akuntansi itu memiliki keterkaitan dalam bidang ilmunya, sehingga manajemen belajar akuntansi, akuntansi juga belajar manajemen walaupun tidak terlalu detail. Makanya kayak di manajemen ada pengantar akuntansi, di akuntansi juga ada manajemen keuangan, ada manajemen pasaran seperti itu. Ya. Terus di sini LIFO yang ketiga weighted average method. Ini adalah rata-rata. Nah, rata-rata timbang ini berdasarkan harga rata-rata jumlah yang diperoleh pada masing-masing harganya. Jadi persediaan akhirnya dinilai berdasarkan harga rata-rata. Jadi dia adil di rata-ratain. Nah, contohnya ya, kita dari PT Mawar. Oke, diketahui data dari PT Mawar Januari awal 200, harganya 10.000 per unit, 15 Januari dibeli,
400 unit, terus tanggal 23 Januari dibeli 300 unit, tanggal 30 Januari dibeli 100 unit. Harga tadi harga 12, 11 dan 12. Nah, persiapan akhirnya tanggal 31 Januari adalah 300 unit. Itulah harga pokok pembelan dengan metode FIFO, average dan LIFO ya. Kita coba di sini memahaminya. Oke. Ya, sini perlu diketahui ya, untuk LIFO itu berarti yang nanti akan diukur adalah last in first out ya. FIFO dulu ya, first in first out, nanti akan ada yang kita perhitungkan yang nanti tanggal awal-awal dulu ya. Di sini sebenarnya udah ada penjelasannya di sini contohnya di metode FIFO, first in first out. Nah, sebenarnya kita ini dulu, ininya sama mau pakai FIFO atau LIFO nih sama. Ininya sama untuk 1 Januari ya. Ini keterangannya sama. Ini caranya sebenarnya teman-teman ya, untuk metode FIFO ini ya, sebenarnya udah ada di sini di soal. Oke. Jadi ini tadi 200 unit ribu ya. Oke. Nah, 200 unit kali 10.000, nah ini sekian. Tinggal kalian aja nih, kaliin. Sini kalikan. Nah, baru kita nanti bagikan ini dibagi ini. Ya. Jadi sudah ada nih sebelumnya, nanti akan ada pembagian itu di perhitungannya nanti di sini di weighted ya. Untuk Vivo kita langsung aja. Ini kita udah tahu nih 1000 unit yang kita punya ya dengan totalnya jadi 11.300.000. Nah, metode Vivo adalah di sini kita mencatatnya. Nah, di sini. Ini saya jelaskan kalau metode Vivo dimulai dari yang tanggal-tanggal yang awal. Oke, sebentar. Posting. Ya, ini ada penjelasannya. Oke. Persediaan airnya 300 unit. Nah, di sini kita mau lihat 300 unit itu dari yang mana. Nah, kalau Vivo berarti yang pertama kali dibeli, itu yang pertama kali dijual, berarti yang pertama kali ada nih yang 200. Ya, yang 200 dijual dulu, yang 300 dijual dulu, baru yang 400 dijual, baru yang 300, baru yang 100 gitu kan. Tapi kan dari 200, 400, 300 ini ada sisa 300. Nah, kalau metode Vivo kita lihatnya di akhir ya, di tanggal terakhir. Karena yang pertama-tama yang ini nih udah kejual nih, yang ini nih udah kejual. 1 dan tanggal 15. Karena sisanya 300. Sisa 300 itu ada dari, kan kalau yang terakhir kan 100. Berarti masih sisa ada 200 lagi, 300. Ambil dari 100. Terakhir kan tanggal 30, ini tanggal 30. Ya. Dari tanggal 30 bulan 1 itu dapat ada 100. Nah, kan persiapannya 300. Berarti masih ada sisa, harus kita ambil lagi 200, baru 100 tadi. Supaya 300 kan tambahin lagi 200. Nah, 200 ini dari mana? 100-nya tadi dari yang ini, 100. 200-nya dari yang mana sih? 200-nya dari yang dari yang 300, yang tanggal sebelumnya. Jadi yang di akhir dulu tinggal 30 dulu, baru tanggal yang 23. Nah, makanya di sini kan gitu. 100 dari yang Nah, nih 100 dari yang tanggal 30 ya sebesar 12 nih. 100 memang kan 112 ribu kan. Gitu. Ya. Ini 100 ribu. Jadi yang pertama nih 100. Nah, untuk menjadi 300 ada 200 lagi. 200-nya ambil dari yang 300 ini. Tapi enggak di 300-nya yang kita ambil, tapi cuma 200. Makanya ini 200 kali ya angkanya 11. Ya, karena kita butuhin 100 tambah 200 berarti 300. Kalau dibutuhin yang 400 ya 100 sama 300. Kalau misalkan akhirnya 500 berarti 100. Di sini ada 100, terus
300, terus dari yang ini 100 lagi. Jadi kan 500. Ya, kalau sekarang persen akhirnya 500, ambil dari sini 100, ambil dari sini 300 kan baru 400. Ambil dari sini 100, jadilah 500. Misalnya gitu. Jadi dia ngambil dari mana nih supaya jelas ketahuan. Kenapa dia ambil 30 dulu? Karena yang awal ini duluan dijual, ini duluan dijual, ini duluan dijual, ini baru ini. Nah, untuk ambil 300 dari yang paling akhir ke paling awal. Nah, kalau LIFO nanti dibalik dari yang yang awal dulu, yang dari 1 Januari dulu. Jadi kalau misalkan LIFO nih di sini soalnya ada tadi metode FIFO ya, kita white-nya kita belakangkan dulu, kita ada LIFO ya. LIFO-nya ceritanya sama. Persetujuan akhirnya 300 ya. Maka kita lihat dengan metode LIFO. Metode FIFO-nya tadi di sini udah ya. Ini harga pokok penjualannya kan di sini tadi ada 3.400.000, berarti kan tadi totalnya 11.300.000 ya. Ini ya totalnya 11.300.000 dikurang 3.400.000 nih. 11 dapatlah 1.900.000 untuk 700 unit. Iya, karena 300-nya masih tersedia. Ini kan 1.000 masih tersedia 300. Berarti yang udah terjual 700. Jadi HPP ini untuk menghitung harga barang atau harga pokok penjualan yang sudah terjual. Yang masih ada ya nanti. Ini kan masih ada 300. HPP-nya belum kita hitung. Jadi untuk barang yang sudah terjual dari 1.000 dikurang 300 ada 700. Nah, 700 ini hitungannya adalah 7.900.000. Seperti itu. Ini untuk FIFO. Nah, untuk LIFO jawabannya sudah ada juga. Nah, ini sini coba kita samakan. Nah, ini yang di weighted nih tadi salah nih ya. Ini ada 2, harusnya 2 juta. Ini sama ini. Salah, dihapus ya. Soal di materi ini ada nih kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya kayak gini aja di weighted. Oke, sebentar. Kita ke LIFO ya. Nah, oke. Di LIFO jelasannya nah, di LIFO ini sama kita persediaannya 300. Nah, berarti suruh dia 300. Berarti yang kalau LIFO, ini dulu 30 dulu dijual, tanggal 237 dijual, tanggal 15 dijual, tanggal 1. Maksudnya dijual bukan dalam artian prakteknya dijual gitu, enggak. Pencatatannya kita catat dulu yang dari akhir, baru awal yang paling awalnya adalah tanggal akhir. Nah, tanggal awal seperti bagian yang akhir. Gitu. Kalau FIFO kan bagian awal jadi bagian awal, bagian akhir jadi bagian akhir. Kalau LIFO dibalik. Ini LIFO dibalik. Di sini untuk LIFO pertama kali adalah kita buat keterangannya adalah dia 300 ya. Persediaannya ada yang kita cari adalah 300. Persediaan akhirnya ya. Karena dia diambil dari yang paling akhir dulu pencatatannya, maka kita lihat dari yang paling awal. Maka sekarang kita ambil 200 dulu. Kan dari 300 sudah ambil 200. Nah, masih sisa dari 200 untuk ke 300 masih sisa 100. Nah, 100 kita ambil dari tanggal selanjutnya. Kalau yang FIFO kan tadi tanggal sebelumnya. Itu kan, ini ke sini, ini ke sini. Ini FIFO. Nah, kalau LIFO kebalikan. LIFO tuh ini dulu ke sini. Sini. Ini kita lagi metode adalah ini ya sama sih 2 juta 4 sama 11 juta 300 ininya sama. Cuman beda pencatatannya aja pas lagi jawaban yang ini yang harga pokok penjualannya dicari. Jadi ambil 200 dari harga 10.000. Ambil nah ini kan ada 400 tapi kita cuma butuh 100. Jadi kita yang hitung kita 100 aja. Berarti yang 300 dari 400 ini 300 sudah terjual, 100-nya belum terjual begitu. Kalau LIFO. Nah, kali 12. Nah, sama kan 200 kali 10.000 yang 100 kali 12.000. Maka totalnya 3.200.000.
200 untuk 300 unit metode LIFO. Maka ini tadi totalnya 11.300.000 dikurangin 3.200.000 ya. Dapatlah 8.100.000. Nah, 8.100.000 ini hitungan untuk 700 unit yang terjual. Nah, yang belum terjual 300 ya ini. 3.200.000 itu belum terjual. Yang terjual 8.100.000 dari 11.300.000, yang terjual 8.100.000. Yang belum terjual nilainya 3.200.000. Kan? Ini total seluruhnya, ini yang belum. Nah, ini berarti yang sudah 700 untuk HPP. Untuk sini angkanya 8.100.000. Nah, metode FIFO dan LIFO hanya kebalikan aja. Contoh saya lagi contohin lagi lah. Beli tanggal 1 bulan 12 500. Beli tanggal 2 bulan 12 500. Beli tanggal 4 bulan 12 100. Beli lagi tanggal 3. Saya contohnya ya 12, ya tanggal 24, ya tanggal 30. Ini beli lagi 200. Nah, keterangannya persediaan akhir di sini 400. Nah, sekarang kita catat pakai metode LIFO dulu ya. Nah, kalau metode FIFO, di sini misalkan harganya Rp100, ini 110, ini Rp100, ini 120. Nah, kita sekarang mau nyatet persediaan akhir metode LIFO. FIFO dulu. Nah, caranya adalah kita tahu dulu jumlahnya. Jumlahnya kita cari dulu 500 kali 500 kali 110, 100 kali 100, 200 kali 120. Nah, kita jumlahin. Ini 500 kali 100 berarti 50.000. Terus di sini 55.000. Ini 10.000. Ini 20. Nah, kita totalin nih berarti kan nih berapa unit? 500, 500, 100, 1.300 unit. Nah, ini 50 tambah 55, 105 tambah 10, 115 tambah 24, 139. Nah, maka sekarang kita mencari dengan metode ini mau pakai FIFO atau LIFO sama. Nah, sekarang kita mau hitung menggunakan metode FIFO, first in, first out. Nah, 400 ini berarti pertama kali kita ambil dari yang, karena FIFO dari paling akhir 200 ini. Kita ambil lagi dari 100 nih dari sini. 100. Ya baru 300. Harusnya kan 400 ya, ambil lagi dari yang ini. Tapi kita ambilnya cuman 100. Jadi 400. Jadi angka 120 kita masukin ke sini kali 120. Yang 100 kita masukin ke yang ini ya. Oke, biar gampang. Jadi dari situ 120, terus untuk yang 100 kali 100 juga. Untuk yang 100 ini ya kali 110. Karena 100 ini kita ambil dari yang 500. Ya, paham ya? Ambil 200, ambil 100, karena kita perlu yang 400 belum cukup, ambil lagi dari yang 500, yaitu sebanyak 100 saja. Tapi yang kita ukur adalah di sini angkanya, pakai jangan sampai salah, pakai 120, 100, terus pakai 110. Oke ya. Berarti di sini 20. Ya tadi 400 unit, ya ini nanti 24. 10.000. Ini berarti 11.000. Jadi totalnya 45. Berarti untuk HPP-nya adalah, ya kan tadi ada 1.300. Yang tersedia 400, berarti yang udah terjual 900 ya. 1.300 dikurang 400 ada 900. Ya.
yang udah terjual. Berarti caranya adalah ini 139 dikurang 45. 139 kurang 40. Berapa tuh? 90, 94. Ya, APP untuk 900 unit. Ini ya, unit 2. Nah, bagaimana untuk yang LIFO? Ya, ini metode FIFO. Untuk metode LIFO-nya, ya, saya mulai dari sebelah sini ya. Sini ya. Sekarang sini saya tulis lagi aja 500 kali 100, 500 kali 110. Saya tulis lagi. Ini 1300. Ya, yang ini ya, sebenarnya dari yang ini sama aja. Supaya jelas saya ulang lagi ya. Oke. Sekarang kita pakai LIFO. Nah, LIFO adalah last in first out. Berarti yang kita ambillah tanggal yang awal-awal dulu ya. Ingat ya, tadi di sini tanggal 1 bulan 12, 12 bulan 12, 24 bulan 12, 30 bulan 12. Ingat ya. Pokoknya kalau LIFO adalah yang awal dulu. Kita butuh 400. Nah, kita ambil dari yang 500 ini. Kali 400 kali 100. Nah, 500 ini udah cukup buat 400. Ya udah, nggak usah ambil lagi yang lain. Nggak usah kita ke yang sini, nggak usah ke sini lagi, nggak usah. Karena 400 itu udah cukup ada di 500 yang awal ini. Berarti cukup 400 kali 100 yaitu 40.000. Nah, maka untuk HPP-nya adalah 139 kurang 40.000. Berarti 99.000 untuk 900 unit. Sama ya, 900 unit terjual. Ya, karena kan perjalanan akhirnya 400. Ya, jadi sama-sama 900 unit terjual. Cuma yang pakai LIFO adalah 99.000, VIVO 94, jadi lebih tinggi yang LIFO untuk nilainya. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita jelaskan yang berikutnya adalah metode yang tengah-tengah, namanya average, dirata-ratain aja lah. Nah, metode average di sini ya, kita perlu mencari yang namanya harga rata-rata tertimbang. Jadi ya, cari harga, ini kan tadi ada 10.000, ada 12.000 gitu ya. Nah, sini kita cari. Ya. Nah, untuk metode weight average method, weight ini di sini. Nah, kalau tadi kan kita nggak pernah ini dibagi, ini nggak pernah. Tapi untuk weighted average method, kita harus membandingkan untuk mencari harga rata-rata. Ini kan ada harganya, ada yang 10.000, ada yang 12.000, ada yang 11.000, ada yang 12.000. Sekarang kita harus nyari harga rata-rata di antara pembelian-pembelian dan persediaan yang ada di antara tanggal 1, tanggal 15, tanggal 23, tanggal 30. Itu ada rata-ratanya itu 11.300 dibagi 1.000, dapatlah harga rata-rata tertimbangnya 11.300. Ya. Nah, di sini gampang ya. Untuk metode weighted ini kita nggak perlu harga berapa, nggak usah nyari 300 dari harga berapa. 300 ini apakah dari harga yang yang lama atau yang baru atau yang paling depan, paling belakang kayak Vivo sama Livo, enggak.
dia jadi langsung, karena dia tahu 1.300 rata-ratanya ya berarti harganya cuma satu, nggak ada lagi harga 10.000, nggak ada lagi harga 12.000, nggak ada lagi harga 11, nggak ada lagi harga 12.000, langsung 13. Nah pertanyaannya kan tadi 300 unit persediaan, berarti tinggal 300 unit kali 11.300, itu dapat 339. Nah berarti untuk HPP 11.300 dikurang 3.390 kan, dapatlah untuk 700 unit terjual. Nah, kita praktekkan tadi soal yang tadi yang saya buat. Nah, di sini. Berarti kita harus pakai average nih ya, average. Baik. Ya, baik. Average. Untuk weighted average ini ya kita rata-ratain dulu harganya. Kita cari harga rata-rata. Itu caranya ini bagi ini. 139 dibagi 1.300. Ya. Sini coba berapa dapatnya. Harganya 106,106,92. Harganya di angka sekian. Ya, kalau mau detail ya kita tetap pakai angka ya, jangan dibulatin. Jadi untuk kitanya kan tadi pertanyaan yang soal saya ini yang saya buat 400 unit ya. Ya. Di sini persediaannya, nih persediaan akhirnya 400 unit. Nah, caranya kita lihat aja. Untuk 400 unit persediaan akhir, yang pas unit kita kaliin sama 106,9. Ya. 106,92 dikalikan dengan 400. Maka dapatnya 42,768. Nah, untuk HPP-nya, untuk metode weighted ini, ya, adalah yang 139 nih, 139 kurang 42,768. Ya. Dapatlah 96,232. Untuk 900 ini kan tadi 1.300, sisanya 400 berarti terjual 900. Untuk 900 unit terjual. Kayak gitu. Jadi inilah untuk metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, dan weighted average. Oke ya, teman-teman mahasiswa. Ini tinggal kalian praktekkan ya. Di sini nanti ada syarat lanjutnya, syarat pengawasan persediaan, terus nanti ada tujuan pengawasan persediaan. Ya. Jadi kalau untuk pengawasan persediaan syaratnya adalah gudang yang cukup luas teratur, sentralisasi kekuasaan, jadi nggak ada banyak yang ngatur. Terus sistem pencatatannya sudah dijelaskan mau pakai FIFO atau apa, terus yang lain-lainnya. Terus nanti ada tujuan pengawasan persediaan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.